Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia, NIM 1924019, kelas Psikologi Islam 5A. Nah, di sini saya akan membuat contoh suatu praktek konseling. Saya menggunakan teori dari psikoanalisa Sigmund Freud. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Konseling dosen pengampu Citra Fraktini MPSI. Baiklah teman-teman, silakan menonton. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Baiklah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lydia, saya berasal dari asisten psikologi. Adik sendiri? Saya Sulis Awalia. Saya sekarang masih pelajar kelas 3 SMA Sekolah di mana? di SMA Negeri 1. Oh, tadi adik kesini sama siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Tidak ada yang anterin? Tidak. Saya bawa motor sendiri. Oke, baik. Sebelumnya apakah adik sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah, baru pertama Kalinya, oke. Sebelumnya apakah adik udah tahu konseling itu apa? Belum. Oke, sedikit kakak jelaskan ya. Jadi konseling itu adalah suatu proses pemberian bantuan antara konselor dengan klien. Nah, yang dimana konselor itu saya dan kliennya adik sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Nah, dalam proses konseling ini terdapat beberapa kode etik yang harus kami jaga. Yang pertama dan yang harus kita taati bersama. Beberapa kode etik yang harus kita taati. Yang pertama adalah asas kerahasiaan. Nah, yang dimana di sini kerahasiaan adik akan terjamin terjaga. Cuman hanya saya, adik, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Dan yang kedua, asas keterbukaan. Asas keterbukaan yang dimana di sini adik Sulis menemani saya saya menemani adik Sulis untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi adik Sulis biar kita pecahkan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, asas kesukarelaan. Mbak, mohon maaf, adik kesini dengan atas dasar kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Tidak, saya kesini dengan kemauan saya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Ya. Oke. Sebelumnya saya meminta maaf karena setelah ini saya harus ada urusan. Maka proses konseling ini akan berjalan selama 10 sampai 15 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, mudah-mudahan cukup ya. Nah, kalaupun proses konseling yang pertama ini tidak cukup, maka kita akan melanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Tapi mudah-mudahan ini saja udah cukup. Oke, baik. Mungkin bisa majuan sedikit atau relax dulu. Bisa adik jelaskan sebenarnya kenapa adik bisa mau datang ke sini? Awalnya sih saya merasa sangat tertekan karena keadaan saya ya gagal dengan masalah percintaan. Ceritanya gini, saya itu pernah menjalin hubungan dengan laki-laki. Tapi yang terakhir ini dan baru-baru ini saya merasa sangat tidak percaya diri karena keluarganya itu tidak suka sama saya. Saya juga nggak tahu kenapa nggak suka sama saya. Setiap ketemu dengan saya, tingkahnya itu beda, seperti nggak suka gitu. Terus sering nyinyirin saya dan sering juga kedengar oleh telinga saya. Dan saya merasa tidak enak hati dan saya merasa seperti ingin sendiri, ingin tidak mau keluar rumah dan merasa insecure dengan orang lain karena mungkin saya merasa saya banyak kekurangannya gitu.
bisa adek tahu keluarga si cowok ini tidak suka sama adek karena hal apa? Mungkin karena saya kurang good looking mungkin di mata mereka, atau mungkin karena faktor ekonomi saya, keluarga saya lebih di bawah mereka, atau mungkin mereka lebih kelihatannya keluarga terpandang gitu. Oh, jadi ceritanya adek merasa insecure karena dekat dengan si cowok yang keluarganya lebih terpandang daripada adek. Kemudian si keluarga si cowok ini ngejulitin adek terus, dia ketemu sama adek karena tidak suka. Ya mungkin seperti itu, tapi dari mereka yang ngomongin saya di belakang saya itu yang membuat saya gimana gitu ya. Iya, saya paham. Pasti kayak sakit gitu loh. Ya seperti itu. Jadi saya mau kesini itu mau curhat gitu biar tidak terpendam begitu lama dan buat saya depresi mungkin. Nian-nian. Ya gitu. Biar saya bisa merasa lega karena ada bisa dicurhat dengan Bisa ada orang teman. lain. Ya. Apakah sebelum-sebelumnya ada trauma juga di masa lalu? Belum sih, cuma ini aja. Berarti ada berapa kali gagal, tapi ini yang terparah. Ya, jadi saya nggak begitu percaya lagi dengan cowok gitu. Berarti kedepannya adek tuh kayak merasa kalau dekat dengan cowok, kalau ada cowok baru yang mau mendekati adek, pasti adek langsung mengira kayak ih nggak boleh, kayak nggak mau deh sama dia, takutnya nanti dinyinyirin keluarganya juga karena saya jelek, atau karena saya nggak good looking, karena keluarga saya seperti ini. Jadi itu membuat adek nggak percaya diri, insecure. Dan bagaimana reaksi adek kalau biasanya kalau ketemu dengan si cowok atau keluarga si cowoknya, adeknya biasanya merasakan apa? Saya jadi nggak enak, jadi merasa mau ngehindar gitu. Takut. Iya, takut dinyinyirin lagi, takut deh semua. Oke, good. Oke. Sebenarnya Ade itu tidak perlu merasakan hal itu, tapi wajar kalau kita gagal dalam percintaan, dan wajar juga kalau kita merasa harus lebih baik dari sebelumnya. Akan tetapi insecure bukan hal solusi yang baik untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan perlu adek ketahui, adek nggak perlu insecure, adek juga cantik, masih muda, masih banyak cowok di luar sana yang mau sama adek, masa depannya masih panjang. Kan adek masih kelas 3 SMA nih. Nah, kemudian kan pasti adek punya cita-cita, untuk kedepannya harus mau jadi apa, atau mau menjadi poluan, mau kuliah, atau mau menjadi perawat, bidan, dan segala macam sebagainya. Adek harus membuktikan kepada si keluarga ini kalau adek itu enggak seperti yang mereka bayangkan, kalau adek tuh bisa jauh lebih baik, atau bisa mungkin jauh lebih baik daripada keluarga mereka. Adek harus yakin dengan potensi adek sendiri bahwa oh kalau kayak gitu saya kurangnya di mana sih? Adek percantik diri, nanti adek udah kerja, adek beli skincare, percantik diri, harus bisa lebih yang dari mereka katakan. Adek nggak perlu insecure, karena kita akan pasti cantik di mata orang yang tepat dan keluarga yang mau menerima kita. Mungkin mereka seperti itu karena mungkin mereka bangga akan keluarga yang mereka alami sekarang tuh, kayak mungkin sedang berada di atasnya, tapi juga mereka lupa kalau di atas mereka mungkin kan masih ada orang yang lebih dari mereka. Dan perlu ada ketahui kan jodoh sudah ada yang ngatur, jadi nggak perlu insecure atau takut ketemu sama mereka. Kalaupun adek ketemu sama mereka, adek senyumin aja kayak gitu. Buktikan kalau sama mereka, kalau semau mau segimanapun mereka nyinyirin adek, ngeyuditin adek, kalau adek senyum pasti mungkin lama-lama mereka akan juga luluh, kok ini anak kok udah dijulitin, udah dihina-hina misalnya, tapi masih bisa baik kok sama kita. Nah mungkin nanti mereka akan malu sendiri dengan perlakuan mereka, dan mungkin mereka kemudian hari gak akan nyinyirin adek lagi. Dan adek harus keluar rumah juga. Kalau misalnya ada hal yang membuat adek depresi, adek keluar, ajak temen, nongkrong, healing, main ke pantai yang membuat adek suka. Misalnya adek juga suka nonton drakor,
nonton drakor adek nggak usah terlalu dipikirin omongan orang. Mungkin orangnya itu aja yang nggak bersyukur atas apa yang terjadi sama diri kita. Ya, makasih atas solusinya. Dengan ini saya merasa lebih lega, Lebih puas. ya seperti itu. Nggak usah sedih dong. Makasih. Dengan ini saya juga mulai bisa melihat apa kurangnya saya gitu. Harus percaya diri dong. Bisa memperbaiki. Perbaiki diri, kuliah yang rajin, sekolah yang rajin, nanti bisa kuliah, masuk universitas yang diinginkan, mencapai cita-cita. Atau mungkin ada yang bisa dapat cowok malah yang lebih dari si cowok ini, atau mungkin ada yang bisa dapat yang jauh lebih baik, lebih ganteng, lebih mapan, lebih tampan, pokoknya percaya aja janji Allah itu nyata dan jodoh sudah ada yang mengatur. Ya, Baiklah, sekarang perasaan adek gimana? sudah merasa lebih baik karena udah ada merasa Terkeluarkan Iya. keluh kesahnya. Oke. Nah, kemudian kedepannya adek harus seperti ini, harus mencari teman curhat, harus ada temannya buat adek bercerita keluh kesah, biar nggak dipendam sendiri. Jadi nanti luka batin, nanti nggak bagus untuk psikologis adeknya. Oke, baik. Apa ada yang ingin ditanyakan? saya kira cukup sampai di sini saja. Oke, nah kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akan menutup pertemuan kita hari ini. Semangat untuk adiknya, semangat belajarnya, semangat untuk meraih masa depan. Nggak usah insecure, selalu bersyukur atas apa yang kita miliki, karena kita akan cantik, baik, dan sempurna di mata orang yang tepat. Baiklah, kalau sudah selesai, kita tutup pertemuannya. Terima kasih. Baiklah, saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai teori yang saya gunakan untuk membuat contoh video konseling. Nah, saya menggunakan teori kepribadian Sigmund Freud, yang mana teori psikoanalisis dicetus oleh salah satu ahli psikologi yang berkebangsaan Austria yang bernama Sigmund Freud. Nah, teori ini merupakan sebuah teori yang berusaha untuk memahami manusia berdasarkan pengalaman dari masa lalunya, memiliki penekanan pada kesadaran, prakesadaran, dan ketidaksadaran. Konsep dasar kepribadian menurut Sigmund Freud ada 3 level. Yang pertama, kesadaran. Kesadaran merupakan segala sensasi dan persepsi yang kita sadari pada saat ini. Yang kedua, bawah sadar, yang berisi di mana dorongan atau insting tidak kita sadari tetapi berpengaruh pada perkataan, perasaan, dan perilaku diri kita. Dan yang ketiga, prakesadaran. Nah, prakesadaran ini berada di tengah-tengah antara sadar dan ketidaksadaran. Menurut Freud, pada dasarnya manusia itu termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan kesenjangan atau kecemasan. Dan dorongan-dorongan dasar dalam teori psikoanalisis ini sering juga disebut dengan insting. Freud percaya bahwa pengalaman masa kanak-kanak akan sangat mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang ketika dewasa suatu saat nantinya. Psikoanalisis yang memandang psikopatologi atau kejadian traumatis yang terjadi pada klien. Nah, pada klien yang saya ini berusaha ia tekankan pada alam bawah sadarnya. Salah satu teknik psikopatologi yaitu konselor menggunakan teknik asosiasi bebas, yang dimana klien diminta untuk mengutarakan segala pikiran yang muncul di benaknya yang untuk pertama kali, dan tidak peduli betapa memalukannya atau menyakitkannya ingatan-ingatan yang dialami oleh klien tersebut.